Empat anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan dan kaki dirantai di sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku ternyata adalah guru agama di daerah setempat yang juga pengasuh keempat anak tersebut. Inilah tersangka penyekapan 4 anak di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku adalah guru agama di daerah setempat. Ia dititipkan orang tua korban untuk mengasuh anaknya. Kepada polisi, pelaku beralasan keempat anak ini dirantai lantaran kedapatan mencuri makanan dan uang sehingga perlu didisiplinkan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 2 rantai beserta gembok dan antena radio. Dari hasil visum, ternyata korban tidak hanya dirantai, tapi juga mengalami kekerasan fisik. Nah, dari hasil pemeriksaan kemarin kita sudah memperoleh hasil visum, ya, ada di beberapa bagian tubuh anak tersebut yang mengalami luka memar maupun bekas luka yang sudah kering. Kemarin yang masih tampak adalah salah satu anak, ya, yang lainnya adalah bekas luka. Orang tua keempat anak ini pun tak sanggup berkata-kata mengetahui kondisi anaknya. Saat ini korban berada di bawah pengawasan Dinas Sosial untuk pemulihan trauma. Sebelumnya, 4 anak ditemukan dirantai dan kelaparan di sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Anak-anak dititipkan untuk dididik oleh tersangka yang dianggap sebagai ahli agama. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap 12 wanita pelaku penjualan bayi. Dari penggerebekan, polisi menyelamatkan 6 bayi yang hendak dijual para pelaku ke Singapura. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian 1 orang bayi juga kita amankan dari Tangerang beberapa hari lalu, dan saat ini kita masih pengembangan. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget berlangsung ricuh. Massa yang mencoba masuk dan melempari petugas dengan batu hingga kaca kantor pecah. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Ambil
Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang ketua RT berusia remaja 19 tahun viral usai membuat gebrakan dengan memperbaiki jalan secara swadaya di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksi ini dilakukan meski ia baru menjabat selama 2 bulan saja. Meski baru menjabat sebagai ketua RT selama 2 bulan, Sahdan Arya Maulana, 19 tahun, segera membuat gebrakan dengan mendatangkan truk molen untuk perbaikan dan pengecoran jalan di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Jalan sepanjang 100 meter ini memang kerap kebanjiran, sehingga sering rusak dan harus diperbaiki. Aksi ini dilakukan karena ini akses jalan utama warga. Selain memperbaiki jalan, ketua RT dari Gen Z ini juga memasang kamera CCTV dan melakukan kerja bakti dengan anggaran swadaya masyarakat. Ada yang sebagian dari swadaya dan dari kita. Nah, dari kita itu BOP kita itu semua kita alihkan ke pembangunan semua. Jadi kita selama 2 bulan ini tidak pernah ngambil biaya BOP 1% pun. Sama sekali tidak ada dari pemerintah. Siapa sangka aksi Pak RT Sahdan viral hingga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Ia bersama 2 pengurus RT lainnya diajak minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Saat pertemuan ini, ketua dan pengurus RT dari generasi Z di Koja, Jakarta Utara berharap gebrakan ini bisa mematahkan stigma negatif pada generasi Z. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antre berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di depan salah satu toko. Diketahui toko tersebut merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari Satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng, dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.